Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nako Espada. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai soal pedagogik atau latihan soal-soal pedagogik untuk semua mapel atau untuk semua jurusan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya tambah semangat dalam membuat video ini. Semoga kita semua lulus di PPG tahun 2022 ini dan semangat dan tetap belajar. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal pedagogik bagian kedua. Ya, nah di sini ada nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Yang A. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, yang C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang D, beragam dan terpadu. Nah, manakah jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 ini? Ya. Nah, di sini ada katanya seperti ini ya. Beriman dan bertakwa, kemudian juga berakhlak mulia, kemudian sehat, berilmu. Maka jawaban yang paling tepat adalah ini ya, beragam dan terpadu. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal dengan cara. Nah, pertanyaannya berarti adalah pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal. Nah, caranya harus seperti apa? Nah, yang A, memberikan tes atau pekerjaan rumah di akhir pelajaran. Kemudian guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian yang C, guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Dan yang D, menugaskan siswa untuk menulis kesulitan dalam belajar. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Nah, di sini ya, merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal dengan cara. Nah, maka jawabannya adalah B ya. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan yang bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Oke, itu ya. Kita lanjut di nomor 13. Pada soal nomor 13, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tanpa dalam kegiatan guru sebagai berikut. Nah, di sini ya. Ketuntasan belajar optimal.
Yang A memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Yang B memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Yang C memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tes yang sesuai. Yang D memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Nah, di sini si peserta didiknya sudah mencapai ketuntasan. Maka jawaban yang paling tepat adalah ini ya, C ya, memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam. Kita lanjut di nomor 14. Yang dimaksud dengan penilaian. Yang A, pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang B, proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. Dan yang C, membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. Sedangkan yang D, proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Nah, di sini yang dimaksud dengan penilaian. Maka jawaban yang paling tepat, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Jawabannya adalah A. Selanjutnya kita isi atau kita kerjakan nomor 15 ya. Di sini nomor 15. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. Nah, kita warnai dulu di sini menghendaki ya, penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap ya. Maka jawaban yang paling tepat yang A, pretest, yang B, post-test, yang C, autentik, dan yang D, non-autentik. Maka jawabannya adalah ini ya, autentik. Silakan bagi rekan-rekan yang berbeda pendapat, silakan untuk komen dan berikan alasannya kenapa jawabannya berbeda. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 16. Pada soal 16, pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri. Penilaian teman sejawat oleh peserta didik. Adapun instrumen, nah di sini katanya ya, instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut. Nah, instrumen untuk penilaian diri ya, kemudian penilaian sejawat. Maka jawabannya yang A, skala penilaian, B, rubrik, C, jurnal, dan D, soal tes. Jawaban yang paling tepat adalah menggunakan skala penilaian ya, atau rating score. Oke. Nomor 17. Nah, di nomor 17, lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi, yaitu A, kompetensi spiritual, kompetensi sikap, yang B, kompetensi inti, kompetensi dasar, yang C, kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, dan yang D, kompetensi sikap sosial. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 17 ini adalah yang C ya. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial,
kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. Selanjutnya, nomor 18. Di nomor 18, aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut, kecuali pemahaman konsep, kemudian menggunakan grafik, melakukan prosedur. Dan yang D adalah pemecahan masalah dan sikap. Nah, di sini matematika ya, pembelajaran matematika kecuali. Nah, kalau kecuali maka jawabannya adalah yang ini ya. Nah, pemecahan masalah dan sikap. Oke, lanjut. Di nomor 19, konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki. Mencari jawabannya adalah konsep dari strategi A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, dan D. Cooperative learning. Nah, berarti di sini Bapak Ibu harus mengetahui dulu konsep dan strategi dari semuanya ya. Nah, maka kalau di sini ya untuk menyelidiki ya, mendorong siswa menyelidiki dan mencari jawaban, itu yang paling tepat adalah inquiry ya. Oke, di nomor terakhir pada video kali ini, di nomor 20 ya. Ini pertanyaan terakhir di nomor 20. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung, D. Belajar kooperatif. Nah, maka kalau di sini udah jelas ya, membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah tugas kelompok. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Kita lanjut lagi di video pembahasan soal pedagogik berikutnya.